jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Peristiwa ini dimulai dari Sultan Syahrir yang mendengar kabar dari raja luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage. Ini berita yang sangat bagus. Saya akan mengatakan ini kepada pemuda. Mungkin ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Saudara-saudaraku sekalian, saya membawa berita yang menggembirakan bagi kita semua. Bahwasanya Jepang telah mengalah terhadap sekutu. Berarti saat ini Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Tetapi yang saya bingungkan apa maksud kata-kata Bung mengenai terjadi kekosongan kekuasaan itu. Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia saat ini. Oh, terima kasih Bung, saya mengerti. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju usulan Anda, Bung. Inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan pergi ke rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian dan kita pulang ke rumah masing-masing? Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan Khairul Saleh mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karno-nya ada? Kami ingin berjumpa dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Emang ada kepentingan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Ya sudah, kalau begitu silakan masuk dan silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu, dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa yang datang? Itu para pemuda ingin bicara yang penting katanya. Ya sudah, saya mau ke belakang dulu. Ada banyak kerjaan yang belum beres. Oh ya, cuan-cuan, mau minum apa? Kau tidak usah repot-repot Bu. Saya dengar dari istri saya. Katanya ada hal yang kalian ingin bicarakan kepada saya. Perihal apakah itu? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Begini Bung, saya mendengar dari berita radio luar negeri bahwasanya Jepang telah mengalah terhadap sekutu. Berarti saat ini adalah saat kesempatan bagi Indonesia untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya jika kalian nekat memproklamasikan kemerdekaan ini? Apalagi kekuatan militer Jepang ini masih berada di hak kita. Apakah kalian tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia ini secepatnya. Apakah kalian tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita yang Jepang yang memberikan kepada sekutu itu masih diragukan. Saya bisa menjamin berita tersebut, Bung. Saya sendiri yang mendengarkannya. Baik Bu, apa Bu setuju? Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Baiklah Bu, kalau begitu kami pamit dulu. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Hatta. Setuju. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, cari Kang Mas ya. Wah, kebetulan sekali mereka tokoh-tokoh tua juga berada di sini. Mari masuk. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini? Ya, ada. Mari masuk. Silakan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Oh iya Bu, silahkan. Bu, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ya, apa? Lalu apa yang ingin dibicarakan kepada saya? Begini, Bu sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memerdekakan Indonesia. Sama, saya menginginkan juga. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui jika Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat PPKI tersebut. Karena yang saya takutkan nanti, Jepang mengetahui rencana kita ini. Bung kan tahu sendiri PPKI itu dibuat oleh Jepang. Ya, saya tahu itu bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bu. Jadi maksudnya kita memutuskan ikatan dengan Jepang, begitukah? Iya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita membicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami masalah apapun. Tapi Tidak ada tapi ya, tidak akan ada yang mengikuti keinginan kalian. Jika kalian semua tidak percaya, silakan borong dari saya. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersih tegang. Keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda datang berkumpul di sini? Ada apa? Saya senang sekali datang kemari. Silakan. Kami sedang membicarakan tentang keinginan para pemuda. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan saya sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan masalah ini tanpa para pemuda? Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Akhirnya para pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Sekarang kita lakukan. Sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut.
Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kita tahu dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar. Karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertempuran darah. Mengingat kekuatan militer masih saya siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau memang itu pendirian Anda, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas kami akan tetap terhadap pendirian kami. Kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 24 waktu Indonesia Barat menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Soekarno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja mereka keluar Jakarta, agar mereka tidak terpengaruhi oleh Jepang. Apakah kalian semua setuju dengan usulan saya? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kemana kita akan membawa mereka? Mana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Latif dan Singgi, karena mereka adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Lima belas menit kemudian, Mana kalau kita bawa mereka ke Rengas Sedang Blok dekat Karawang, karena di sana dekat dengan tempat pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar, apa kalian menyetujuinya? Bagus. Kami setuju dengan rencana tersebut. Latif Hendraningrat dan Singgi pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka tiba di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini? Maaf Bu, kami kesini dengan tujuan untuk membawa Bung Karno. Apa-apaan ini, pergi kemana? Bung harus ikut kami ke Karawang. Tunggu. Saya tidak akan mengizinkan kalian membawa Kang Mas tanpa membawa saya. Baiklah, silakan bersiap-siap. Soekarno dan Fatmawati bersiap-siap untuk pergi ke Karawang. Sedangkan di waktu yang sama, Soekarno dan Khairul Saleh sudah membawa Muhammad Hatta yang sudah berada di dalam mobil. Kerjaan siapa ini? Sultan Syahrir. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sana. Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun, ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Karno, tunggu apalagi, waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan ini, kalau tidak kubunuh kau. Apa-apaan ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin mempercepat memproklamasikan kemerdekaan, tapi Bung menolak. Ya, saya tahu, tapi tidak seperti ini. Lalu jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di kedua pemimpin tersebut. Ayo kita selesaikan dengan kepala dingin. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang kebingungan mencari Soekarno dan Muhammad Hatta yang diculik oleh para pemuda mendatangi rumah Wikana untuk menanyakan keberadaan mereka. Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta pergi kemana ya? Lebih baik saya tanyakan Wikana.
Dan bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta pergi? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu, rasanya tidak arif apabila kalian menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, tetapi tetap saja mereka menolak. Paling lambat besok, pukul 12 siang, mereka tidak akan memproklamasikan kemerdekaan ini. Nyawa saya taruhannya. Ya sudah kalau begitu, kita ke Karawang sekarang. Sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo yang ingin bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta dihadang oleh Sukarni. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada? Ada hal apa ini Bung ingin bertemu dengan mereka? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada? Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang waktu sehari dengan sia-sia. Kita harus ke Jakarta. Sekarang juga Bung? Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan golongan tua, mereka setuju memakai Rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Ada apa ini? Mengapa tuan-tuan semua mendatangi rumah saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerang Jepang terhadap sekutu. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu gagasannya sangat bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf Tuan, kalau boleh kami ingin meminjam rumah Anda. Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencana kami ingin membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Anda. Silakan gunakan tempatnya sepuasnya. Saya izin ingin beristirahat dulu. Permisi tuan-tuan semuanya. Tokoh nasionalis dan para pemuda merumuskan teks proklamasi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Seyuti, apakah kamu bisa mengetik naskah proklamasi ini? Bisa, Bung. Akan saya usahakan. Baiklah. Setelah selesai mengetik teks proklamasi, dengan cepat mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Saat di rumah Soekarno, Suhut tiba-tiba datang. Maaf, Bung Karno. Apakah kita akan melakukan pengibaran bendera? Lah, itu kan sebagai simbol kalau kita telah merdeka. Ya sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahitkannya sekarang juga. Ya sudah, Bung. Biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Silakan. Ikan tolong panggil
Baik, Bung Karno. Sesaat kemudian Fatmawati datang. Tolong jahit bendera merah putihnya di sini. Bukankah ibu mempunyai kain merah putih? Entahlah Kang Mas, setahu ibu kain itu udah ibu jadikan rok. Pokoknya Kang Mas minta sekarang jahitkan benderanya. Baik Kang Mas. 17 Agustus 1945, pagi harinya pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Soekarno masih berbaring di tempat tidurnya dalam keadaan sakit. Tidak lama kemudian, Latif Hendraningrat pun datang. Latif Hendraningrat melapor, rakyat sudah berkumpul. Apakah Bung sudah siap? Apakah Hatta sudah datang? Belum datang, Bung. Saya tidak akan keluar kalau Bung Hatta belum datang. Akhirnya Muhammad Hatta pun datang. Bagaimana Bung, apakah Anda sudah siap? Baiklah Bung, saya siap. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dan bendera pun sudah dijahit. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusias yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku-saudaraku sekalian, pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bersama ini kami menyatakan solidaritas penentu itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.